Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نوينا الاجتماع والانتفاع كما اندفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين اللهم يا من هو في علو كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وحملنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علم اللدني والمشرب الصافي الحمي وهاب يا غني صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita menuju ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita keluar dari majlis dan masjid ini kecuali Allah selalu berikan kita keistiqomahan untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa hadir di dalam majlis-majlis ta'lim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perjalanan pulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit yang ketujuh terus sampai langit yang pertama, turun ke bumi, naik lagi kendaraan yang dinamakan buraq
Terus lanjut sampai ke rumah pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan Isra wal Mi'raj, yakni di rumah Ummu Hani, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan setiap apapun kejadian yang beliau alami sepanjang daripada peristiwa perjalanan Isra dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj. Di pagi hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bangun, maka wong yang pertama kali ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Hani. Dan langsung di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua apa yang terjadi kepada Ummu Hani, dan Ummu Hani meyakini serta mengimani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ditanya oleh Ummu Hani, "Nak ke mana wahai Muhammad?" Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menceritakan kepada siapapun wong yang bertemu dengan beliau. Maka subhanallah, qaddarallahu ma syaa. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan semuanya. Siapa wong yang pertama kali ditemui oleh Nabi? Wong yang pertama kali ditemui oleh Nabi adalah Abu Jahal. Malaka hal ataka min syai'? Kata Abu Jahal ngomong, ya enggak. Ada kabar apa hari ini wahai Muhammad? Malaka hal ataka min syai'? Apakah ada yang nak kau ceritakan sama aku? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, ada. Enggak, sesungguhnya aku semalam baru melaksanakan perjalanan. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Langsung Abu Jahal ngatoi Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi. Enggak, karena perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan jarak yang berbulan-bulan. Sedangkan kata Abu Jahal, semalam kau ngomong melaksanakan peristiwa tersebut, berjalan kau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas pagi ini kau sudah ada di sini. Enggak, maka Abu Jahal tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Abu Jahal, "Nak kemana lagi engkau wahai Muhammad?" Maka aku akan menceritakan kepada siapapun wong yang aku temuin selanjutnya, kata Nabi. Apa jawab Abu Jahal? "Kau dah usah susah-susah wahai Muhammad. Mantap-mantaplah di sini. Ya nak kaget aku yang ngumpul kayaknya." Ya, dikumpul kelak oleh Abu Jahal wong-wong yang bakal ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul semuanya. Hendak ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan semua hal tersebut, baik kepada mereka orang mukmin maupun mereka orang yang musyrik, hendak banyak khususnya mereka orang yang musyrik tidak percaya. Hendak, tapi yang mukmin ada sebagian di antara mereka yang ketawa, ada sebagian yang di antara mereka murtad, ada sebagian di antara mereka orang yang kebingungan. Ada sebagian di antara mereka orang pun yang goyang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tersebut. Karena mereka orang langsung menerima apa yang diceritakan oleh Nabi itu menurut akal pikiran mereka. Karena hal tersebut tidak akan mungkin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun tetap menceritakan apa yang beliau alami, karena ini adalah sebuah perintah yang datang ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dan masuk malam ini bab yang baru. Abu Jahal itu kebingungan, bukan kebingungan, uji kita tuh macam masih belum komplit, ternyata belum nian siko tinggalan. Anda dijingoi oleh siapa? Oleh Abu Jahal.
Ternyata memang yang kumpul ini belum komplit. Oh ya, dijingok aja. Ini yang belum komplit nih sih kok. Abu Bakar. Abu Bakar tak kan? Tak kati. Selesai Nabi cerita kepada mereka orang semua yang kumpul pada saat itu yang telah dikumpulkan oleh Abu Jahal, maka di situ Nabi Muhammad SAW ingin berjalan lagi, tapi pas nak berjalan lagi sudah didului oleh Abu Jahal. Tidak, dikelilingi oleh Abu Jahal, dicari, dapat. Ketemu Nabi Muhammad, ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Jahal tersebut. Nah di situ Abu Jahal ngomong, tidak, wahai Abu Bakar, ana ni nak cerita, bagusan inti punya sahabat itu menceritakan kronologi bahwasannya beliau itu semalam itu jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Aku dengar kabar ini terkejut. Ya enggak? Karena kalau kau pikir wahai Abu Bakar, perjalanan wong yang dari kota Mekah menuju ke kota Palestina itu dah pacak ditempuh dengan waktu yang sesingkat itu. Tapi sahabatmu ini ngomong, semalam aku baru balik dari sana. Pagi ini lah ada di sini. Tujuannya Abu Jahal itu untuk menggoyangkan keimanan dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Karena selama ini apapun cara yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Jahal kepada sekian banyak sahabat, khususnya kepada Sayyidina Abu Bakar, selalu gagal dan tidak pernah berhasil. Tapi kali ini kata Abu Jahal, caknya kena ini Abu Bakar ini. Karena kenapa? Ini perbuatan yang di luar nalarnya kita. Tapi apa? Yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ngomong simple. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, apakah yang ngomong itu adalah Muhammad? Maka dijawab oleh Abu Jahal, oh iya, yang ngomong ini memang Muhammad langsung. Sama aku yang pertama kali ditemunya ketika dia keluar dari rumah saudaranya, dari rumah saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umuhani. Langsung aku. Pas ketika dia nak keluar, ketemu aku, dia cerita, nak ngoceh lagi, nak menceritakan lagi sama orang yang lain. Aku kumpulkan orang-orang ini banyak. Dia udah tak susahan lagi. Kalau kau tak percaya dengan omongan yang aku sampaikan sekarang, kau bisa tanya sama yang lain. Kata Abu Jahal. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Jahal ngomongkan sedemikian rupa? Kalau yang menceritakan itu adalah Muhammad, maka apa yang diceritakannya pasti benar. Nah, apa yang diceritakannya pasti benar. Hah? Kata Abu Jahal, ente percaya? Ya enggak? Aku percaya dengan kabar apa yang dibawa oleh Muhammad itu dari langit. Apalagi kalau seandainya kabar tersebut cuma datangnya dari atas bumi. Nepak kening Pak Abu Jahal. Habis nih Abu Jahal. Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar saya itu. Kalau yang dari langit aku percaya, mana kalau kabar itu datangnya cuma dari bumi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih dari itu aku percaya. Ya enggak? Makanya dikatakan in kana qalaha faqad sadaqat. Kalau Nabi Muhammad itu sudah ngomong, pasti benar. Ya enggak? Enggak katik segitunya bohong. Baliknya ke mana? Rujuknya ke ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad SAW itu kalau ngomong tidak pernah dengan hawa nafsu. Bukan menurut kehendak hatinya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali kalau Nabi itu ngomong, pasti wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW meresmikan gelar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda dengan julukan As-Siddiq. Resmi dinjuk gelar. Tapi gelar As-Siddiq itu pertama kali sudah kita bahas kemarin panjang lebar tentang kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu umurnya cuma beda 2 tahun dengan Nabi. Tua Nabi 2 tahun. Dari kecilnya berkawan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah uji kita tuh semakan setiduk itu bukan baru pas besar memang dari kecil. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu belum pernah satu kali pun mendapati Nabi Muhammad ketika kecil itu sekali berbohong tak benar. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Resmi gelar As-Siddiq itu kejadian ini. Karena kenapa? Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong di depan Abu Jahal, lebih dari itu wahai Abu Jahal, aku bakal percaya asal yang ngomong itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepenuh hati keimanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai yaqul Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki fi kitabih Aqidatul Awam, dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki di dalam kitab beliau Aqidatul Awam, memuji daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Nah, ini kata Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sungguh beruntung sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan membenarkan peristiwa kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar. Dan kata Sayyid Ahmad Al-Marzukinya, sungguhnya perbuatan Isra wal Mi'raj itu memang sudah pantas untuk dibenarkan kepada pelaku Isra wal Mi'raj itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nak nyingok kedudukan yang paling pantas itu hanya Nabi untuk melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menduduki tempat yang paling tertinggi, dak katik wong yang pacak mendudukinya. Selain Nabi Muhammad tidak pantas. Nah, itu pujian daripada Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki di dalam kitab beliau Aqidatul Awam. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka orang kaum musyrikin, di situ ada tantangan demi tantangan yang mereka orang melontarkan sama Nabi. Tujuannya tak lain dan tak bukan karena mereka itu tidak percaya dengan peristiwa itu, dan mereka orang pengen terus-terusan untuk menyudutkan Nabi, sehingga sekian banyak pertanyaan demi pertanyaan yang mereka orang lontarkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya yang pertama, atau musyrikin itu tersebut, kau semalam ngomong pergi ke Masjidil Aqsa. Tidak. Sekarang aku nak nanya, sebutkan berapa tempat-tempat yang ada di dalam sekitaran Masjidil Aqsa tersebut. Entah itu dindingnya, entah itu jendelanya, entah itu tiangnya dan lain sebagainya. Pokoknya coba sifatkan sama kami keadaan daripada Masjidil Aqsa tersebut. Sulit pasti. Karena ketika kita orang menggambarkan sebuah tempat yang mungkin baru satu kali kita dapetin dan perjalanannya itu singkat dengan kita tempuh tempat tersebut, maka kita pasti bakal kesulitan. Tapi ini lontaran pertanyaan yang sangat dahsyat ini buat Nabi. Sehingga apa? Mulailah Nabi mensifati daripada Baitul Maqdis tersebut, sedikit demi sedikit. Ternyata apa? Uang yang melontarkan pertanyaan ini, dia pernah terlebih dahulu sudah memijak Masjidil Aqsa. Ini orang musyrikin bukan orang Islam, orang kafir.
Akhirnya apa? Mulai sedikit Nabi Muhammad menceritakan keadaan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Baru dikit Nabi Muhammad mulai, pintunya Masjidil Aqsa itu malaikat Jibril turun membawa gambaran satu Palestina dalam satu riwayat. Dari riwayat yang lain disebutkan apa? Hanya Masjidil Aqsa yang digambarkan oleh malaikat Jibril. Itu gambaran tersebut ditaruh di atas rumah yang bernama Aqil. Jadi Nabi Muhammad itu tegak di depan, nengok di depan rumah Aqil itu, di pojok rumahnya itu ada gambaran Masjidil Aqsa. Ini kehendak Allah. Sehingga Nabi Muhammad itu kita seakan-akan seperti nonton layar. Dijelaskan detail sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke ujung-ujung daripada tiang-tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Tiangnya disebuti, jendelanya disebuti, bahkan di riwayat yang dhaif, tanggul yang ada di Masjidil Aqsa itu disebuti nama Nabi. Sampai apa? Yang ngelontarkan itu pertanyaan temangap uji gila. Karena kenapa? Dia kaget. Ya enggak? Apa yang disebutkan oleh Nabi, ujian yang beliau lontarkan untuk Nabi, semua berhasil. Bahkan tempat yang paling selo-selo gitu, yang tidak kejingan, Nabi Muhammad sebutkan. Gagal. Yang pertama. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada tantangan yang kedua. Kata kaum musyrikin tersebut, dia ngomong, kami ini ada kafilah yang sedang berjalan. Kafilah itu rombongan perdagangan, yang keluar dari kota asli mereka menuju kota yang lain untuk berdagang. Itu namanya kafilah. Kami ini punya kafilah, ya enggak, yang sedang berniaga di dalam sebuah perjalanan, dan sekarang dia masih dalam perjalanan. Sekarang aku nak nanya, coba engkau di dalam perjalanan tadi yang kau ceritakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketemu tak ente sama kafilah tersebut? Pak, ini kalau kita pikir, ini pertanyaan tidak masuk akal, yang tidak harus untuk dilontarkan. Karena kenapa? Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu bukan cuma sikok jalan. Contoh, kita nak ke Demang ini, pacak nembus dari Muhajirin belakang, pacak lewat dari depan, pacak lewat dari Sekip, pacak lewat dari sebelah sana, pacak galau. Tujuannya kita ke sini. Padahal pertanyaan yang seperti ini, kalau kita menurut otak kita, tidak perlu untuk dilontar itu. Tapi diranya. Dan pertanyaan yang seperti ini bukan satu kali Pak dilontarkan, sekian kali pertanyaan kayak gitu. Pertanyaannya sama tentang kafilah galau. Yang pertama, nyingok ada kau? Kafilah kami yang sedang berjalan. Apa dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku nyingok. Ada sikok kafilah, yang mana kafilah tersebut dia ni ada sebuah tempat yang dinamakan pada saat itu dengan Rauha. Nah di situ aku bertemu, kata Nabi. Aku ketemu dengan kafilah ini di Rauha. Dan pada saat aku ketemu, mereka ini sedang kehilangan onta mereka. Rombongan pedagang ini hilang onta. Aku pakai. Ketika aku pakai, aku ngomong, apa hal yang terjadi sama kalian? Ternyata apa dijawab oleh mereka orang? Onta kami hilang siko. Akhirnya dicari sama Nabi, dibantu oleh Nabi untuk mencarikan onta kafilah tersebut dan dapat diunjuk lagi oleh Nabi Muhammad. Pas datang, Nabi Muhammad tengok ada sikok wadah yang terisi air. Wadah itu diminum oleh Nabi. Wadah air tersebut diminum oleh Nabi karena aku kehausan, kata Nabi SAW. Subhanallah, kejadian yang diceritakan oleh Nabi ini nantinya setelah si kafilah ini balik, ini semua musyrikin bertanya. Langsung ditanyai, ente di jalan ketemu ini dah Muhammad? Langsung semua kafilah tersebut ngomong, oh iya, tapi kami tidak berjumpa, kami cuma dengar suaranya. Di mana wujudnya Muhammad itu dah kata, ya enggak?
Kami mendapatkan sebuah peristiwa, onta kami hilang. Ketika suara Muhammad itu muncul, tiba-tiba onta tersebut juga muncul. Padahal kami udah keliling. Pak, onta ini besar, bukan kecil. Ya enggak? Jangankan onta, ayam balik, hilang, kucing hilang, kita baca ketahuan, Pak. Dari mana dia datangnya, dari mana dia berlarinya, dari mana. Tapi onta itu tiba-tiba ada di sebelah kami langsung. Suaranya Muhammad ada. Terus kami punya satu wadah air. Wadah air tersebut yang tadinya berisi berada di depan mata kami. Bukan ada di samping apalagi di belakang kami, tapi di depan mata kami. Ketika kami nak meminum air tersebut sudah habis. Nah, satu. Tanya lagi yang kedua. Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, kafilah kami yang sekarang ini mereka orang itu di dalam perjalanan menuju kembali ke kota Mekah? Ya enggak? Kira-kira kau ketemu tak, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad jawab apa? Naam, aku ketemu. Kemarin aku ketemu, melihat rombongan kafilah yang kedua ini pada saat berada di Tan'im. Nah, kalau yang pergi haji, pergi umroh, Tan'im tahu tempatnya di mana? Di Tan'im. Dan aku melihat mereka orang menunggangi dua kuda. Dua onto. Salah, bukan dua kuda, dua onto. Ontonya itu besar-besar. Yang dua ekor ini dia tadi. Ya enggak? Dan lain daripada itu dah kata onto. Ketika aku tarai, ontonya ini berlari, siko. Ya enggak? Sehingga ketika aku tarai dia berlari tadi, tangan kanannya patah. Tangan onto ini tadi. Ya enggak? Maka aku langsung pergi melanjutkan perjalanan. Balik kafilah tersebut, dia cerita, aku ini nyingok onto berlari. Pas ketika berlari, tak tahu siapa yang marai, ada hal apa, tiba-tiba onto aku nyampak, tangan kanannya patah. Kafilah yang ketiga. Ditanya kembali oleh mereka orang, wahai Muhammad, apakah engkau melihat kafilah kami yang ketiga? Tidak. Kafilah kami ini membawa dagangan yang sangat besar. Kata Nabi Muhammad jawab apa? Naam, aku melihat kafilah tersebut. Dan tidak lama lagi kafilah ini bakal datang menemui kalian. Nabi Muhammad ngomong apa? Ada sikok Fulan bin Fulan yang menunggangi unta yang sangat tinggi, besar. Ya enggak? Unta ini saking kersaknya, tidak ada yang bisa mengungguli leher ontanya dia dengan onta yang lain. Yang ngawatnya Fulan bin Fulan, cuman sikok onta kata Nabi. Dan kau tunggulah. Ya enggak? Esok pagi ketika matahari terbit, kafilah tersebut akan datang nyampe ke sini. Nah, ini yang ketiga ini yang buat orang penasaran. Ya enggak? Besigat langsung mereka galau-galau ini, habis cerita. Kalau yang satu dua tadi kan ketika balik baru ditemui. Nah, tapi yang ketiga ini ketika Nabi Muhammad ngomongkan terbit matahari dia nyampe ke kota Mekah, besigat langsung lagi. Kemana? Menunggu ke gerbang pintu pertama kali kota Mekah. Kumpul di situ semuanya. Pas ketika mereka orang semua berkumpul, sikok di antara mereka orang ngomong, nah, matahari dah terbit. Sikok lagi di antara mereka ngomong, nah, itu kafilah kita sudah sampai. Ketika semua kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tantangan pertanyaan demi pertanyaan yang mereka orang lontarkan sama Nabi, terakhir kali mereka ngomong apa? Muhammad memang benar-benar telah memberikan sihir yang merata kepada kita semua. Ini pertanyaan Pak, mereka dewe yang minta, mereka dewe yang beri, mereka dewe yang muji. Tapi sadaqallahul aliyul azim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah itu Pak murni datang dari Allah. Tak baca.
Ente orang pengen wong tersebut pengen dapat hidayah gara-gara ente, dah bakal bisa. Mimpi ente. Lihat Nabi Muhammad. Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan, pengujian yang mereka orang murni lontarkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan semua dijawab oleh Nabi totalitas. Sampai detail daripada Masjidil Aqsa pun dibawa replikanya, gambaran oleh malaikat Jibril yang didudukkan di rumah Akil tadi. Semua ada arti. Dipukul semua kebaikannya Nabi, pembuktiannya Nabi, ke Masya Allahannya Nabi. Dengan apa? Siko. Keburukan yang mereka orang lontarkan. Apa yang mereka omongin tadi? Sesungguhnya Muhammad benar-benar telah menyihir kita dengan raton. Nabi dikatakan penyihir. Makanya Pak, pesanannya cuma siko. Ketika kita orang ngajak wong ke jalan yang baik, ditolak sama wong, wajar. Dikeciatikan oleh wong, wajar. Dihinakan wong, dicaci maki wong, disudutkan, bahkan dikucilkan. Mungkin kalau zaman sekarang bahasanya didiskreditkan. Wajar. Kita orang manusia biasa, Pak. Mereka melakukan dosa, kita melakukan dosa. Mereka melakukan maksiat, kita melakukan maksiat. Mereka lalai, kita lalai. Tapi kita orang mengajak mereka orang itu tidak semata-mata karena nak menghina mereka, bukan. Kalau kita pengen nanti di surga, bukan cuma kita, mereka juga ada di dalam surga. Makanya harus semangat. Jangan mudah kecil hati. Kalau di bahasa Lembang itu jangan mudah kecil hati. Ketika satu kali ajakan kita ditolak, nak nyadarkan wong ditolak, untuk ke tempat baik dihino, dicaci maki, bahkan tidak sedikit Pak, berapa wong yang ngajak untuk menyembah Allah, kembali kepada jalan Allah, ke jalan Nabi Muhammad, dihino ke, difitnah. Pegawai melok dia tuh, kau tahu tak latar belakangnya apa dia? Nah, buka cerita lama. Untuk apa nak buka cerita lama itu? Sekarang dia sudah benar di jalan Allah, kenapa nak kita? Ini nebal kebencian namanya. Dan ketika kita orang siap, dan kita orang ketika nak ngajak wong untuk ke jalan Allah SWT, harus siap dengan semua hal tersebut. Karena kenapa? Pak, Nabi Muhammad ini insanul kamil, manusia paling sempurna. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, disebutkan oleh apa? Oleh beliau apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ini diciptakan tanpa aib. Tapi apa Nabi Muhammad? Sudah semua itu dilakukan oleh beliau. Backing beliau itu bukan lagi manusia, Pak, malaikat Jibril. Yang menjadikan bentuk gambaran Masjidil Aqsa itu. Tapi Nabi Muhammad ditolak. Jadi masyaallah ikhwan, khususnya maaf. Ente orang yang sudah menyandang gelar status ustadz, pengajar, dan lain sebagainya, jangan langsung balik pondok mimpi punya majelis taklim banyak. Jangan langsung mimpi punya wong yang melo ente demen banyak. Nabi Muhammad ini Pak, Rasulullah. Ini kita belum cerita Taif, yang beliau dilempari batu, pecah pelipis beliau, pecah mata kaki beliau, surut beliau, berhenti beliau. Enggak. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Dua malaikatlah menghampiri Nabi Muhammad untuk siap sami'na wa ata'na sama Nabi. Tapi kata Nabi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Kalau kita, Pak, entem kelah mereka, gebuk kelas itu, nah, lipis recah.
Mata kaki dah berdarah. Luka sudah hancur lebur. Apa kata Nabi? Kalau mereka tidak meluk agamamu, kalau mereka tidak menyembahmu, aku berharap anak atau cucu keturunan beliau ada yang bakal menyembahmu, ya Allah. Hah? Ada yang seperti Nabi? Jadi kalau Nabi itu menyandang gelang basyarun lakal basyal, pantasnya memang. Karena kenapa? Bal huwa yakutun bainal hajar. Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti batu yakut dengan batu-batu yang lain. Tidak ada yang sama nilainya. Jenisnya sama, batu yakut dengan batu yang lain sama. Tapi nilai batu yakut, Nabi Muhammad sama Pak dengan kita. Makan, minum, tidur. Tapi makannya Nabi, tidurnya Nabi, aktivitasnya Nabi tidak akan pernah sama kita. Sehingga beliau a'la magam, tinggi benar-benar derajat beliau, dan tujuan Allah semata-mata cuma zikr, mengmi'ratkan beliau untuk menunjukkan bahwasannya magam beliau itu sangat tinggi. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang bisa meninggikan magamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu Pak, motivasi buat kita malam ini semangat terus. Jalan baik itu sago. Semakin kita dekat sama Allah, cobaannya semakin besar. Semakin kita berguyur untuk belajar istiqomah, tantangan dahsyat datang berguyur. Dan siap-siap. Ya enggak? Kalau kita udah siap untuk menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga jalannya Rasulullah, siap-siap dihina. Siap-siap dicaci maki, siap-siap disudutkan, siap-siap difitnah. Karena kenapa? Siapa ente kalau Nabi Muhammad tidak lepas dari semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mempertebal takwa kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memantapkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj, kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan dimanapun kita dapati, menambah kecintaan kita kepada Nabi, menambah rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pembuktian sedikit demi sedikitnya kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ini, tidaklah kita keluar dari masjid dan majlis ta'lim ini kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah, setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah, dan kita minta kepada Allah agar nanti di akhir hayat semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami minta kepadamu ya Allah, seperti mana Engkau kumpulkan kami di dunia dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang yang kami cintai, bersama dengan orang yang kami sayangi, kelak nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami bersama mereka semua di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى حسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.